Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke. Udah bisa dimulai Meme Bos? Boleh kita lanjut aja lah daripada ini enggak ini kan. Oke, yang lain di mute ya biar Gurunda sama Meme Bos. Tafadhol Gurunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallah fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu dari Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah, dan hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Wa qala aidan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tema ini menarik saudara-saudara sekalian ketika Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan, tidak membunuh, dan juga tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah yang diserupakan bagi mereka seakan-akan itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Malam ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sangat-sangat menentukan kebenaran akidah dalam perspektif pandangan dua kitab. Al-Quran mengatakan tidak membunuh, tidak dibunuh, tidak disalib, tapi pembunuhan dan penyaliban itu terjadi. Nah, satu-satunya subreferensi yang harus kita pahami, yang kita pakai di sini adalah ketika Al-Quran datang menolak ajaran Kristen yang muncul dari Barat yang mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah Bani Israel dengan membawa hikmat Injil. Al-Quran meluruskan, la, tidak. Yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa atau Yesus. Nah, kita tidak bingung bahwa kemudian untuk membuktikan data-data itu, Bible pasang badan di mana Yesus mengatakan bahwasanya ada Kristus palsu yang datang selain daripada Kristus yang asli. Dan Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Kristus ini. Kalau tidak percaya, berarti tidak menjadi orang yang disesatkan. Tapi kalau percaya, maka dia akan disesatkan. Nah, disesatkan akan nampak di permukaan. Orang-orang ini akan kelihatan anti terhadap Yesus. Oleh karena itulah kemudian pola yang harus kita bangun di sini dalam diskusi ini adalah bagaimana Yesus berpesan agar waspada. Kepada siapa harus waspada? Bukan kepada Abraham, bukan kepada Musa, bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan waspada kepada Yesus Kristus itu sendiri dalam hal penamaan gelar terhadap penyesat. Jadi kata Yesus anak Maria, akan datang penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia
akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Silakan saudara, siapa namanya ini? Dr. Joki. Ya, Dr. Joki. Untuk Dr. Joki motor menjelaskan kemudian. Jeki Gerunda, bukan Joki. Joki. Jongana koki. Lanjut. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki untuk menjelaskan berkaitan tentang tema pembahasan kita pada malam hari, yaitu temanya adalah duo Kristus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang tema duo Kristus ini, kita harus menjelaskan dulu definisi berkaitan tentang Kristus. Nah, Kristus ini adalah bahasa Indonesia, itu diambil daripada bahasa Yunani yang berbunyi Kristos. Nah, Kristus ini memiliki definisi dan Kristus juga memiliki definisi, dan definisi Kristus dan definisi Kristus itu adalah memiliki definisi yang sama. Tetapi kita tidak bisa melupakan akar kata daripada Kristus ataupun Kristus itu berasal dari mana. Akar kata itu berasal daripada bahasa Ibrani, yaitu Mesiah. Nah, Mesiah ini diartikan sebagai orang yang diurapi. Nah, jadi Yesus itu adalah orang yang diurapi. Ketika Yesus orang yang diurapi, maka dia disebut dengan Mesias. Mesias itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, definisinya adalah juru selamat. Nah, di sini ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang dinarasikan oleh Matius di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Nah, ayat ini Matius menginformasikan bahwasan Yesus dalam pengajarannya dia itu mau mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk waspada terhadap orang-orang yang setelah dia akan pergi ke surga, setelah dia disalibkan dan dia bangkit dan dia terangkat ke surga, akan ada orang-orang yang menganggap dirinya dan menggelari dirinya sebagai nabi palsu dan akan menggelari dirinya sebagai juru selamat ataupun Mesias ataupun Kristus palsu. Nah, tetapi kenyataan orang-orang ini bukanlah Kristus yang sebenarnya, dan pada kenyataannya orang ini bukanlah nabi yang sebenarnya yang mengembalakan umat Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tetapi pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang menyamar sebagai serigala berbulu domba. Nah, orang-orang ini, kategori ini masuknya kepada siapa? Nah, kita akan membahas selanjutnya, kira-kira ini masuknya kepada Paulus ataukah bisa juga masuk ke dalam nabi-nabi yang lain? Kira-kira nabi setelah Yesus itu siapa? Hanya ada dua. Nabi setelah Yesus hanya ada dua di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul. Paulus juga dikatakan sebagai seorang nabi, artinya bisa juga dikatakan dia adalah tugas untuk menyelamatkan manusia. Nah, lalu setelah Paulus ada juga Muhammad. Muhammad ini diyakini di umat muslim di dalam Al-Quran mereka ataupun hadis itu dijelaskan bahwasan Muhammad dalam klaim teologisnya dia mengatakan dia adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi di sini Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma, dia ini mewanti-wanti sama seperti seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Itu dia juga mewanti-wanti bahwasan akan ada orang yang mengajarkan tentang pemberitaan Injil yang palsu. Maka orang tersebut, jangankan dia manusia, sekalipun dia malaikat yang diturunkan dari surga, kalau dia memberitakan tentang Injil-Injil yang palsu, maka Paulus memberikan antisipasi kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap orang itu. Maka dia memberitakan pemberitaan palsu, maka dia terkutuk. Jadi saya mengutip ayat yang ada di dalam Matius 24 ini hampir mirip dengan di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 18. Jadi dua ayat ini berbunyi tentang Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk berantisipasi. Nah, sama seperti Paulus juga demikian, dia menyampaikan di dalam Galatia 1 ayat 3 untuk berantisipasi setelah mereka. Jadi yang dimaksud di sini setelah mereka
akan ada penyesat-penyesat yang mengaku sebagai juru selamat ataupun sebagai Mesias-Mesias ataupun nabi-nabi. Tetapi pada kenyataannya mereka adalah nabi-nabi dan Mesias-Mesias yang palsu. Untuk sementara. Oke. Kita kemudian sederhanakan materinya ya. Bahwa Yesus bertanya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatangan? Artinya, apa tanda kedatanganmu? Ini Yesus ditanya nih, Guru, apa tanda kedatanganmu nanti? Yesus bocorkan, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak tanda kedatangan anak manusia. Jadi di situ Yesus mengatakan anak manusia, berarti yang datang anak manusia. Itu dulu. Kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Akan nampak tanda di tengah langit, yaitu anak manusia akan nampak di awan-awan. Jadi yang nampak ini adalah anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menurut Paulus bukan anak manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Ini sudah timpang. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu, akan nampak anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Dari sini aja sudah gugur. Dari sini aja sudah gugur. Bagaimana saudara Dr. Joki bisa menjelaskan kemudian kepada saya, kepada kami umat Islam ini, ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Aku nampak sebagai anak manusia. Aku kelihatan, aku terlihat sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Jelas itu terukir di sana. Bahwasanya dia akan datang sebagai anak manusia, di mana dia datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kata Yesus, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang adalah anak manusia. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang ini anak manusia. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Silakan. Oke, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada seorang Dr. Jeki. Jadi di mana ada Dr. Jeki segala sesuatu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas narasi yang dipertanyakan kepada Dr. Jeki, bahwasan ketika Yesus mengatakan bahwasan kelak anak manusia akan datang itu dalam berbentuk manusia. Tetapi menjadi persoalan di sini, kenapa di dalam peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ataupun 22 Paulus mengklaim bahwasan ketika perjalanan dia ke Damsyik, menuju ke Damsyik itu, di dalam perjalanan itu dia berbicara dengan Yesus. Yesus datang dalam kemuliaannya, terdengar suara dan hanya ternampak cahaya. Maka di sini Bang Juma menganggap bahwasan di dalam Kisah Para Rasul 22 ataupun 9 ini bukanlah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang datang berbicara dengan Paulus, tetapi di sini disebut dengan Kristus yang palsu. Artinya yang dimaksud di sini adalah iblis, bukan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus mengatakan anak manusia datang itu akan berbentuk manusia, bukan berbentuk roh ataupun cahaya. Ini sangat luar biasa, tetapi seorang Dr. Jeki akan menjelaskan segala sesuatu, bukan seperti pendialog-pendialog Kristen yang lain. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya untuk menjelaskan dari pertanyaan Bang Juma. Berkaitan tentang pertanyaan Bang Juma tadi, bahwasan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ataupun memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwasan dia akan datang dalam bentuk manusia dan akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Ayat itu berbicara tentang apa? Ayat itu berbicara tentang eskatologi.
Nah, eskatologi ini artinya berbicara sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi ayat itu berbicara Yesus akan turun dalam bentuk manusia dalam konteks kiamat, dalam konteks penghakiman. Tidak berbicara dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga. Tetapi dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai sekian. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan aku akan tidak meninggalkan kalian sebagai anak-anak yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus dalam namaku. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 2 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwasan kalian tidak akan menjadi yatim piatu setelah kepergian saya, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berbicara kepada Paulus, dia memanggil Paulus dan berkata kepada Paulus, Paulus, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Di situ mengaku sebagai Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus ketika dia menjadi manusia, untuk melanjutkan pengajaran-pengajaran kepada bangsa-bangsa lain, yaitu alat-alat yang akan digunakan oleh Yesus adalah murid-muridnya. Termasuk salah satu adalah Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22, Paulus akan dijadikan alat untuk memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa. Jadi saya mengatakan ketika Bang Juma menanyakan bahwasan di dalam Kisah Para Rasul ini adalah Yesus palsu ataupun Mesias palsu dalam konteks iblis yang telah berbicara kepada Rasul Paulus, saya mengatakan no. Di sini adalah Yesus itu sendiri. Singkat dan padat, seorang Dr. Jeki telah menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Iya, baik. Izin Gurunda, mau pakai timer apa enggak? Enggak usah. Enggak usah ya. Ya, nanti tiktokan pada ujungnya nanti. Ya, siap. Lanjut Gurunda. Ya. Jadi memang dalam kajian atau materi kristologi kita tidak memungkiri ada yang kemudian materi-materi tentang eskatos yang berarti terakhir, dan logi berarti studi tentang yang bersifat filsafat yang pada ujungnya berakhir kepada penafsiran atau penterjemahan bahwa itu berbicara mengenai peristiwa yang kaitannya dengan masa-masa akhir kehidupan di dunia. Ya, betul, itu eskatologi. Tetapi harus dipahami bahwasanya pesan Yesus di data Matius 24 itu mencakup dua masa. Yang pertama adalah masa Yesus menjelaskan masa di mana Kristus palsu itu datang. Lalu kemudian masa Yesus asli itu datang. Jadi yang datang yang palsu dulu, baru kemudian yang datang adalah yang asli. Yang asli datang mengusir pengikut Kristus yang palsu. Jadi kita tidak mengulas Matius 24 itu hanya berbicara mengenai eskatologi saja, enggak. Tapi kita juga harus membahas materi yang terkait dengan itu. Kita enggak boleh mengkaji eskatologi dalam hal ini menyembunyikan apa yang disebut dengan pseudokristos atau kumpulan orang-orang yang anti terhadap Kristus, yang kemudian membalut diri seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus, tapi bukan. Mereka adalah pseudokristos atau antikristus. Jadi dua hal ini tidak bisa terlepas, karena itu adalah hal yang berkesinambungan. Makanya ada kata waspada. Hati-hati lu ya. Kan lu tanya nih samaku, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku
akan ada seperti kilat terpancar dari timur sampai ke barat, demikianlah aku anak manusia akan datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu semuanya, itu berbicara mengenai eskatologi, betul. Berbicara mengenai masa-masa akhir. Dan kalau itu terjadi, itu berarti cakupan kedatangan Kristus yang asli, itu aku. Maka kalau itu tidak ada, kalau tidak berbicara mengenai materi eskatologi dalam cakupan ajaran Kristen, dalam hal ini kristologi, maka pesan Yesus itu bukan aku. Maka ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan. Karena itu sudah berbicara mengenai Kristus palsu, pseudo Kristus. Jangan kau sentuh itu, jangan kau ikuti, jangan kau percaya. Karena ketika aku yang datang, maka itu adalah masa-masa akhir kehidupan dunia. Kalau bukan aku yang datang, berarti penyesat. Dan kalau penyesat itu yang datang, maka tanda-tanda akan kedatangan anak manusia, yaitu aku, tidak akan menyertai. Tapi dia hanya sibuk menyesatkan, sehingga banyak orang yang disesatkan olehnya. Nah, ini dua masa yang harus diterangkan kemudian kaitannya dengan Kristus palsu ini. Jadi Kristus palsu itu datang tanpa dibarengi tanda kedatangan Yesus. Sederhana sebenarnya. Kalau yang asli datang, maka tanda-tanda menyertainya. Di antaranya akan nampak cahaya yang memancarkan cahayanya seperti kilat dari timur sampai ke barat. Lalu kemudian anak manusia akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak Yesus di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat. Ini aku, ini yang asli. Dan sebelum itu terjadi akan berdatangan yang palsu dengan pola berbagai macam corak. Ada yang mengaku bertemu di padang gurun, ada yang mengaku bertemu di Bili, ada yang mengaku kemudian ketika dia tahajud, kemudian dia ini bla bla, ada. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, yang terjadi hari ini adalah gemuruh lahirnya agama Kristen dari barat yang dipelopori oleh kerajaan Romawi, yang lahirnya Katolik ini, yang ditandai dengan lahirnya Katolik ini. Tidak ada tanda itu. Yang ada cuma pengakuan seorang Paulus ketemu dengan Kristus, tapi tanda tak ada. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Itu yang terjadi hari ini. Maka orang banyak yang disesatkan itu tak lain dan tak bukan adalah ya Dr. Joki dan teman-temannya Kristen. Semakin canggih dia berbicara, semakin hebat dia berargumentasi, semakin nampak kalau memang dia ini ahli di dalam menyesatkan dan disesatkan. Saya kira begitu, saudara, silakan.